Apakah sesuatu yang lucu membahas perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia? Malaysia harus berterima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Setengahnya itu tanpa dokumen, namun kami menerimanya dengan baik. Saya boleh ketawa nggak? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi yang berkaitan tentang Malaysia dan semoga itu berguna untuk netizen Indonesia. Berfikir secara kritis. Jangan jadi macai. Jangan jadi wala. Guna fikiran, dengar, nilai dengan baik. Kita tidak boleh menjadi katak di bawah tempurung. Kita tidak boleh menjadi katak di bawah tempurung. Video kali ini saya buat agar kita semua bisa berpikir kritis dan agar kita tidak menjadi katak dalam tempurung seperti apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan juga Menteri Pendidikan Malaysia di dalam cuplikan video sebelumnya. Kali ini saya ingin membahas satu komentar dari netizen Malaysia yang dituliskan di dalam komentar ketika saya mengunggah video berkaitan perbandingan kosakata yang melibatkan 3 kosakata yaitu ketombe, ketoprak, dan kartika. Apakah komentar yang dituliskan oleh netizen Malaysia itu nyambung dengan topik video yang saya unggah tersebut? Mari kita baca bersama. Komentar netizen Malaysia ini diawali dengan kalimat lucu dan kasihan. Ini adalah contoh klasik kalimat pembuka ketika isi komentar ini tidak akan berkaitan dengan topik video yang saya unggah. Disebabkan video yang saya unggah itu adalah berkaitan tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Jadi ketika komentar netizen ini dibuka dengan kalimat lucu dan kasihan, saya justru ingin mempertanyakan, maksudnya apakah sesuatu yang lucu membahas perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia? Atau kasihan itu untuk menyatakan betapa kasihannya melihat kualitas dan integritas Kamus Melayu Malaysia. Jadi lucu dan kasihannya itu bermaksud merujuk kepada apa? Mari kita teruskan membaca komentar dari netizen Malaysia ini. Lucu dan kasihan, ketika ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Mari kita bandingkan data ekonomi kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Parameter pertama, mari kita lihat bersama gross domestic product atau pendapatan bruto antara Indonesia dan Malaysia. Teman-teman bisa melihat sendiri siapa yang GDP-nya lebih tinggi. Kemudian parameter kedua, mari kita melihat household debt, yaitu hutang rumah tangga yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. Mana yang mempunyai persentase hutang lebih besar? Indonesia atau Malaysia? Apakah mempunyai hutang lebih besar itu lebih baik? Silahkan tanya kepada diri Anda masing-masing. Parameter berikutnya, mari kita melihat apa yang sedang terjadi di Malaysia. Ketika hampir 50% mereka tidak bisa membayar hutang biaya pendidikan. Dan banyak dari mereka itu sudah lulus dari universitas sudah puluhan tahun, tetapi masih tidak membayar hutang-hutang mereka. Bahkan kalau kita melihat di dalam MARA itu sendiri, yaitu MARA itu adalah lembaga keuangan yang membantu orang-orang bumi putra atau orang Melayu, dan di situ tertera sangat jelas, 49% dari mereka tidak bisa membayar hutangnya atau menunggak hutangnya. Apakah ekonomi Malaysia jauh lebih baik dibanding Indonesia? Silahkan dijawab
jawab sendiri. Kita teruskan membaca komentar dari netizen Malaysia ini. Dituliskan, kos hospital yang mahal sehingga terpaksa orang Indonesia berobat ke Malaysia. Oke, di Malaysia sepertinya tidak mengenal kosakata biaya, karena itu dituliskannya kos, KOS. Dan itu sebenarnya pengucapan langsung dari bahasa Inggris, yaitu COST. Dan sepertinya juga Malaysia tidak mengenal kata rumah sakit, mereka mengenalnya kosakata hospital, kosakata bahasa Inggris. Ya wajar aja, karena kan yang menjajah Malaysia itu kan Inggris ya. Jadi ya wajar aja kalau disebut hospital, kos. Oke, baik. Ketika saya membaca tulisan ini, kos hospital di Indonesia lebih mahal daripada di Malaysia, sehingga rakyat Indonesia terpaksa berobat ke Malaysia. Saya ketawa ngakak-ngakak. Kenapa saya ketawa ngakak-ngakak? Karena biaya rumah sakit di Malaysia itu harus bisa lebih murah dibandingkan Indonesia. Loh, kenapa seperti itu? Gampangnya gini aja. Itu adalah cara Malaysia untuk menggait potensi pasar Indonesia yang besar. Dan itu juga sebagai salah satu cara agar kelangsungan hidup Malaysia untuk sektor pariwisata dan sektor kesehatan atau pengobatan ini itu bisa tetap berjalan baik dan tidak rontok. Karena apa? Karena jika Malaysia hanya mengandalkan pasar domestik atau dalam negerinya Malaysia, sektor pariwisata Malaysia, sektor kesehatan Malaysia tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, biaya rumah sakit di Malaysia harus bisa lebih murah dibandingkan di Indonesia. Karena itu sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup dan kelangsungan hidup sektor pariwisata dan sektor kesehatan di Malaysia. Ayo, ngaku jujur aja. Nggak usah sok-sokan kayak seolah-olah jadi juru selamat. Ini semua by design, oke? Jadi jangan mengatakan bahwa ini terpaksa. Terpaksa ke siapa? Ini sesederhana supply and demand. Lu bisa ngasih harga murah, ya gua ambil. Cocok harga, angkat barang. Sesederhana itu saja. Oleh karena itu, Malaysia harus berterima kasih banyak kepada rakyat Indonesia karena sudah meningkatkan pariwisata, meningkatkan industri kesehatan Malaysia agar tidak rontok. Ini soal bisnis. Ini soal kesempatan. Ini soal supply and demand. Bahkan ada banyak perwakilan rumah sakit Malaysia yang datang ke Indonesia melakukan promosi di hotel-hotel di Indonesia agar rakyat Indonesia itu datang berobat ke Malaysia. Dan itu menurut saya sesuatu yang biasa-biasa aja, bukan sesuatu yang aneh. Yang namanya orang jualan, ya harus promosi. Sesederhana itu kan? Secara langsung atau tidak langsung, itu menunjukkan bahwa Malaysia itu membutuhkan uang dari rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia datang ke Malaysia, berobat di Malaysia, dan tentu saja sektor pariwisatanya bisa meningkat. Kita teruskan membaca komentar netizen Malaysia ini ya. Dituliskan bahwa ada 3 juta tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Setengahnya itu tanpa dokumen. Namun kami menerimanya dengan baik. Saya boleh ketawa nggak? Ini adalah contoh kalimat orang yang merendahkan orang lain. Pertama, kalau Anda sebutkan 3 juta, itu tidak sampai 2% dari total populasi Indonesia. Anda jangan besar kepala dan menganggap diri Anda sebagai juru selamat Indonesia. Seolah-olah kalau yang 3 juta ini tidak bekerja di Malaysia, maka seluruh Indonesia itu melarat, menderita. Please deh, jangan kegeeran gitu dong. Kedua, Anda menyatakan mereka yang tidak mempunyai dokumen itu diterima dengan baik. Ya iyalah, tentu aja diterima dengan baik. Karena apa? Mereka bisa dipekerjakan secara ilegal dan si majikan tidak perlu membayar visa izin kerja. Dan gajinya mungkin bisa lebih murah. Jadi secara biaya operasi untuk majikan itu sangat menguntungkan mempekerjakan orang
yang tidak mempunyai dokumen resmi. Dituliskan bahwa mereka yang tidak mempunyai dokumen itu diterima dengan baik. Anda yakin mereka yang pekerja ilegal itu begitu ditangkap oleh pihak imigrasi atau pihak kepolisian Malaysia, mereka diperlakukan dengan baik? Sepertinya kata dalam tempurung itu memang nyata adanya. Mengapa orang yang tidak mempunyai dokumen yang sah bisa masuk ke Malaysia? Anda jangan menyalahkan mereka yang masuk ke Malaysia aja. Itu ada sindikatnya. Baik yang di Indonesia dan juga baik yang di Malaysia. Bahkan di Malaysianya sendiri mereka yang masuk secara ilegal itu banyak majikannya yang mempekerjakan mereka. Dan penangkapan-penangkapan yang dilakukan pihak imigrasi Malaysia itu menunjukkan semua bahwa ini sindikat. Dan sindikat ini adalah memperdagangkan manusia antara Indonesia dan Malaysia. Dan sindikat ini beranggotakan mulai dari orang Indonesia, orang Malaysia, bahkan oknum-oknum yang ada di imigrasi, dan bahkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam negara Malaysia, sindikatnya itu sudah ngatur semua. Sekali lagi, jangan kayak kata dalam tempurung. Sangat tidak adil kalau Anda hanya menyalahkan mereka yang bisa masuk ke dalam negara Malaysia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka yang tidak punya dokumen yang sah bisa masuk ke dalam negara Malaysia? Itu yang harus Anda tanyakan. Kita lanjutkan membaca komentar yang ditulis oleh netizen Malaysia ini. Saudara masih bersikap sombong dan angkuh. Kesombongan inilah yang menutup hati dan minda Anda untuk belajar kebaikan orang lain agar menjadi manusia cerdas, syarat menjadi negara maju. Secara nggak langsung, netizen ini ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu bodoh. Tidak cerdas itu kan bodoh, satu. Yang kedua, ingin mengatakan bahwa negara Indonesia itu terkebelakang, negara Malaysia itu maju. Kenapa? Rakyat Malaysia itu cerdas semua. Karena itu syarat menjadi negara maju. Begitu kan ya? Baik. Komentar yang dituliskan oleh netizen Malaysia ini adalah ketika saya mengunggah perbandingan kosakata antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah membandingkan kosakata antara kedua kamus itu adalah suatu tindakan yang sombong dan angkuh? Mari kita baca komentar seterusnya dari netizen Malaysia ini. Kita ingin melihat siapa yang sebenarnya sombong dan angkuh. Kesombongan inilah yang menutup hati. Tepat banget, Mas. Persis banget. Kesombongan Anda lah yang menutup hati Anda sehingga Anda tidak bisa memahami bahwa kualitas dan integritas kamus yang Anda miliki itu layak untuk dipertanyakan. Video-video saya telah menunjukkan itu semua. Dan Anda masih menutup hati Anda. Bahkan Anda merasa bahwa Anda lah yang menjadi juru selamat Indonesia. Pokoknya kalau tidak ada Malaysia, Indonesia itu pasti melarat, pasti miskin semua. Padahal faktanya, kalau Anda sebutkan tadi, hanya 3 juta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, itu artinya tidak sampai 2% dari total populasi Indonesia. Nah, yang 98%-nya Anda selamatkan juga. Gitu cara berpikirnya. Rakyat Indonesia itu sangat menghargai kebaikan orang lain. Sangat menghargai apa yang telah diberikan orang lain kepadanya. Itu saya mengerti. Rakyat Indonesia itu mempunyai etika yang tinggi. Namun rakyat Indonesia juga mengerti siapa yang berpura-pura baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh, membiarkan orang-orang tanpa dokumen resmi bisa masuk ke Malaysia sehingga mereka bisa dipekerjakan secara ilegal dan itu menjadi bisnis yang menguntungkan kepada sindikat. Mengapa masalah masuknya orang-orang Indonesia tanpa dokumen resmi ke Malaysia ini tidak pernah selesai? Disebabkan ada sindikat. Sindikat itu ada dari pihak Indonesia
Indonesia, ada dari pihak Malaysia, dan ada dari oknum imigrasi. Udah akui aja bahwa Malaysia memang gagal, dan mereka yang masuk secara ilegal ini kan kenapa bisa dipekerjakan? Kalau majikan-majikan yang di Malaysia itu taat aturan, mereka tidak akan mempekerjakan pekerja yang tidak mempunyai dokumen yang resmi. Tapi berita ini membuktikan bahwa banyak majikan-majikan yang mempekerjakan mereka yang ilegal. Dan semua majikan itu adalah rakyat Malaysia, bukan rakyat asing yang mempekerjakan itu. Dan kepada mereka yang bekerja dengan secara ilegal ini, tentu saja dari segi posisi tawar mereka sangat lemah. Kenapa? Pertama, gaji mereka mungkin bisa lebih rendah. Yang kedua, bisa aja gajinya tidak dibayar. Dan ketika majikannya sudah tidak suka dengan pekerja ilegal ini, bisa aja si pekerja ilegal ini dipecat tanpa dibayarkan gajinya. Dan tentu saja pekerja ilegal ini tidak berani melapor ke Malaysia karena status mereka ilegal. Karena kalau mereka melapor, itu sama aja meletakkan lehernya di pisau guillotin. Bahkan kalau kita melihat data yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, berapa ribu kasus mereka yang bekerja tapi tidak dibayar gaji oleh majikan Malaysia. Anda bisa melihat sendiri, ada berapa ribu kasus di sana. Apakah ini yang Anda maksud dengan kami terima baik di Malaysia? Itu saja teman-teman, jawaban saya atas salah satu komentar netizen Malaysia yang ajaib ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!